Hai, kenalin, aku Ana. Aku adalah seorang pencinta hewan. Kepedulianku terhadap hewan aku wujudkan dengan bergabung ke dalam komunitas pecinta hewan di daerahku. Dari sinilah aku belajar banyak tentang kesejahteraan hewan. Perkenalkan, seringkali melakukan eksploitasi terhadap hewan-hewan ternak seperti sapi. Seperti hewan mamalia lainnya, induk sapi akan menghasilkan susu ASI sebagai efek samping dari melahirkan. Namun, mirisnya, anak-anak sapi yang dilahirkan tidak mendapat susu ASI yang seharusnya mereka dapatkan. Anak sapi tersebut akan dipisahkan dari induknya dan kemudian susu akan diambil. Tapi apakah aku harus meninggalkan daging sapi dan ayam yang merupakan makanan kesukaanku? Menurut Festinger, disonansi kognitif adalah kesenjangan antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten dan menimbulkan perasaan tidak nyaman yang memotivasi dirinya untuk mengambil keputusan untuk mengurangi perasaan tersebut. That's alright. Hal tersebut dapat kita lihat melalui contoh dari Ana. Terdapat beberapa tahapan proses disonansi kognitif yang terjadi pada Ana. Yang pertama, sikap atau perilaku yang tidak konsisten. Ana adalah seorang animal lovers. Ia mengetahui bahwa kebanyakan peternakan tidak memperlakukan hewan dengan baik. Namun, di sisi lain, ia menyukai dan mengkonsumsi daging sapi dan ayam. Yang kedua, mulai muncul disonansi. Ketika Ana harus dihadapkan dalam pemilihan keputusan antara keyakinan dan tindakannya, disinilah disonansi pun mulai muncul. Yang ketiga, menimbulkan stimulus yang tidak menyenangkan. Ketika Ana melihat unggahan dari akun Instagram PETA, Ana merasakan perasaan yang tidak nyaman saat melihat kenyataan bahwa hewan-hewan peternakan tersebut disiksa atau tidak diperlakukan dengan baik. Namun di sisi lain, ia mengkonsumsi dan menyukai daging sapi dan ayam. Oleh karena itu, dua hal tersebut saling bertabrakan dan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman bagi Ana. Yang keempat, disonansi tersebut pun dapat diatasi. Untuk mengatasi disonansi tersebut, terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan Ana. 1. Mengurangi disonansi. Terdapat 3 cara untuk mengurangi disonansi. Yang pertama, mengubah elemen tingkah laku dengan mencari solusi lain seperti mengganti daging sapi atau ayam dengan daging ikan atau berhenti untuk mengkonsumsi daging tersebut. Yang kedua, mengubah elemen kognitif lingkungan, yaitu dengan meyakinkan atau mencari pendapat dari orang-orang yang membenarkan tindakannya. Gak apa-apa, tidak semua peternakan melakukan itu, kan memang sapi dan ayam untuk dikonsumsi. Yang ketiga, menambah elemen kognitif baru. Meyakinkan dirinya bahwa bukan berarti ketika ia mengkonsumsi daging sapi atau ayam, ia mendukung penyiksaan hewan. Atau 2. Menghindari disonansi. Berusaha menghindari pemikiran atau lingkungan yang semakin memojokkan tindakannya. Baiklah, lebih baik aku berhenti mengkonsumsi daging sapi dan menggantinya dengan yang lain. Dalam hal ini, Ana mengambil tindakan untuk mengurangi perasaan tidak nyaman tersebut melalui berhenti untuk mengkonsumsi daging sapi dan ayam. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ana menggunakan hubungan konsonan, yaitu dua elemen yang seimbang satu dengan yang lain, di mana Ana percaya bahwa dengan mengkonsumsi daging sama saja dengan menyiksa hewan-hewan tersebut, sehingga Ana memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi daging hewan tersebut.